Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Di antaranya, AFC buat komentar mengejutkan. Attitude pemain Malaysia di lapangan tuai kritikan. Sintayong bicara peluang melaju ke semifinal Piala AFF U23. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Puluhan supporter Indonesia hadir untuk mendukung Timnas U23 Indonesia pada laga lawan Malaysia di Rayong Provincial Stadium pada Jumat malam. Namun terjadi sedikit aksi tegang antara supporter Indonesia dengan pihak polisi yang mengamankan tribun, di mana pihak kepolisian mengingatkan kepada supporter Indonesia untuk tidak mendukung dengan pengeras suara dan menabuh drum. Hal ini pun direspon keras oleh supporter karena mereka merasa tidak melakukan kesalahan dengan menabuh drum dan menggunakan pengeras suara. Pada akhirnya, solusi diwujudkan dengan supporter dipindahkan ke tribun sayap selatan Rayong Provincial Stadium. Selain Piala AFF, tim U23 juga akan tampil dalam dua agenda lain yakni Asian Games 2022 di Cina dan terakhir kualifikasi Piala Asia U23 2024. Maka dari itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC sangat menghargai pentingnya turnamen Piala AFF U23 kali ini. Menurutnya, AFF U23 2023 bisa dijadikan ajang persiapan untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024. Yang menarik, AFC mengaku kesulitan untuk memprediksi performa rival Timnas U23 Indonesia, yakni sang juara bertahan Vietnam. Sebab seperti diketahui, Piala AFF U23 tahun ini, sejumlah tim peserta tidak bisa menurunkan skuad terbaiknya. Sementara itu, bicara soal lawan Timnas U23 Indonesia, AFC menilai bahwa Timor Leste berpotensi membuat sebuah kejutan di grup B nanti. Pelatih tim U23 Indonesia Sintayong merespon batalnya Komang Teguh dan Titan Agung tampil di Piala AFF U23 2023 yang berlangsung di Thailand ini. Sin amat menyayangkan timbulnya masalah ini karena surat balasan dari AFC baru diterima PSSI pada 15 Agustus atau satu hari setelah Indonesia tiba di Thailand. Padahal PSSI sudah bertanya ke AFC mengenai detail hukuman untuk Komang Teguh dan Titan Agung sejak 2 Agustus. Namun Sintayong berharap permasalahan semacam ini tidak mengganggu fokus para pemain lainnya. Dia berharap Bagas Kava dan kawan-kawan tidak terpengaruh. Jujur, perasaan saya tidak begitu baik karena pemanggilan pemain pun sangat sulit kemarin. Kami memanggil Komang dan Titan juga sebetulnya sangat susah. Dengan adanya kabar yang tidak baik ini, jadi kami hanya bisa menggunakan 21 pemain saja, kata Sintayong. Coach Sintayong mengapresiasi kerja keras para pemainnya meski ditumbangkan Malaysia U23. Namun dirinya yakin bahwa skuad Garuda Muda masih bisa lolos ke babak selanjutnya. Di sisi lain, setelah kekalahan tersebut, akun Instagram media Malaysia @MalayanTiger2 memposting kata-kata kurang mengenakan untuk pecinta sepak bola tanah air. Di situ dituliskan bahwa timnas Malaysia hanya memainkan pemain U16 untuk mengalahkan tim lemah Asia Tenggara, di mana yang dimaksud adalah timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong merespons santai tindakan sejumlah pemain Malaysia yang sering mengulur waktu dengan guling-guling di lapangan saat sedang unggul di laga Piala AFF U23 pada Jumat malam. Sintayong mengatakan itu strategi biasa yang dilakukan oleh tim yang sedang unggul. Di sisi lain, juru racik asal Korea Selatan ini menegaskan jika menginginkan sepak bola ASEAN yang lebih maju maka harus menampilkan tempo permainan yang lebih cepat. Lebih lanjut lagi, Sintayong juga menyoroti keputusan wasit asal Jepang Hiroki Kasahara yang memberikan penalti untuk Harimau Malaya Muda. Menurutnya penalti itu seharusnya tidak diberikan. Penyerang Malaysia Fergus Tierney bersyukur bisa mencetak 2 gol dan memenangi laga atas Timnas U23 Indonesia. Berbicara di depan media, Fergus Tierney mengaku sudah memprediksi laga akan berjalan ketat. Mencetak brace yang mengubah hasil laga, Fergus Tierney mengaku hal itu merupakan ide dari pelatih Ella Farasan sebelum laga. Meski memang Fergus menilai bahwa Indonesia masih menjadi tim yang sangat kuat. Sementara ini Malaysia memuncaki klasemen sementara grup B Piala AFF U23 2023. Timnas Indonesia U23 mengawali Piala AFF U23 kali ini dengan hasil yang kurang menyenangkan. Merangkum dari bola.com, setidaknya terdapat 3 biang kekalahan skuad Garuda Muda semalam. Pertama adalah lini belakang yang lengah.
Contohnya saat KDR melakukan pelanggaran yang tidak perlu di kotak penalti. Kemudian kelengahan Ferrari menutup alur pemain Malaysia, di mana situasi yang berakibat fatal sehingga Malaysia mampu mencetak gol kedua. Kemudian yang kedua adalah pemain sering melakukan kesalahan. Contohnya adalah kualitas operan yang buruk hingga salah passing. Situasi ini berhasil dimanfaatkan Malaysia dengan melakukan serangan balik. Selain itu, timnas Indonesia U23 tidak bermain dengan tempo yang baik. Akibatnya sering terjadi aksi kalah duel dengan pemain Malaysia karena kondisi fisik menurun. Kemudian yang ketiga, minimnya akurasi. Timnas Indonesia U23 sebenarnya tampil begitu dominan dalam laga melawan Malaysia semalam, di mana pasukan Sintayong itu mendominasi penguasaan bola sebesar 69%. Selain itu, skuad Garuda Muda juga bermain agresif melawan Harimau Malaya Muda, di mana sebanyak 15 tembakan dilakukan para pemain sepanjang laga. Namun lagi-lagi, akurasi tembakan para pemain kurang baik. Dari sejumlah tersebut, hanya 3 yang mengarah ke gawang Malaysia. Malaysia berhasil merebut kemenangan di laga semalam melalui comeback pada babak kedua, yakni pada menit ke-54 dan ke-62. Setelah berhasil membalikkan keadaan dan mempermalukan Garuda Muda, Ella Farasan mengaku bahwa sebenarnya dia tetap menghormati Indonesia. Dia bahkan mengatakan sebenarnya skuad Garuda Muda tidak berbeda jauh dari tim asuhannya karena tidak bisa turun dengan pemain terbaik. Hanya saja Ella Farasan menilai timnas U23 Malaysia jauh lebih beruntung dibandingkan tim asuhan Sintayong ini. Bagaimanapun juga, timnas U23 Indonesia tampil dengan membawa pengalaman meraih medali emas SEA Games kemarin. Ella Farasan pun memuji bagaimana Bagas Kalva dan kawan-kawan mampu menguasai permainan dengan baik. Timnas Indonesia U23 memang gagal meraih kemenangan pada laga perdana Piala AFF U23, di mana kekalahan ini membuat peluang timnas Indonesia U23 untuk lolos ke babak selanjutnya cukup berat, di mana kelolosan Garuda Muda akan tergantung pada hasil-hasil di grup lain. Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong memiliki komentar menarik mengenai Piala AFF U23 kali ini. Ia merasa ajang itu layaknya laga persahabatan. Lebih dari itu, Sintayong menegaskan bahwa skuadnya akan berusaha semaksimal mungkin di sisa Piala AFF kali ini. Bagas Kalva dan kolega akan berjuang semaksimal mungkin hingga turnamen selesai. Timnas Indonesia U23 sendiri menyisakan satu laga di grup B Piala AFF U23 ini, di mana Garuda Muda akan berhadapan dengan Timor Leste pada Minggu besok. Hasil minor di laga pembuka membuat Garuda Muda harus berjuang ekstra di laga pamungkas sambil menunggu hasil dari pertandingan di grup A dan C. Menanggapi hal ini, Sintayong mengatakan bahwa apapun hasil yang diraih oleh tim Merah Putih nanti tidak berpengaruh banyak. Menurutnya, tujuan timnas U23 Indonesia dalam ajang 2 tahunan ini cukup jelas. PSSI sendiri juga sudah menekankan bahwa Piala AFF U23 2023 hanya sasaran antara. Tujuan utama timnas U23 adalah mempersiapkan tim untuk menghadapi agenda lebih besar, yakni kualifikasi Piala Asia U23 2023. Sebab Beckham Putra dan kawan-kawan ditargetkan untuk bisa berbicara banyak dalam ajang yang bakal berlangsung pada 6 hingga 12 September mendatang. Oleh karena itulah, Sintayong tak terlalu ambil pusing karena ajang Piala AFF U23 2023 ini hanya dijadikan pertandingan persahabatan.